Kalau teman-teman sekalian, setelah di part sebelumnya kita belajar, di part pertama kita belajar tentang iklan, bedanya apa sama iklan konvensional. Di part kedua kita banyak ngomongin soal produk. Di part ketiga kali ini kita akan ngomongin banyak istilah-istilah baru, teman-teman ya. Salah satunya adalah marketing funnel ya. Tapi jangan khawatir dulu teman-teman, kita akan bahas bareng sampai teman-teman nanti ngerti beberapa istilah-istilah baru di dunia iklan digital kalau teman-teman belum pernah beriklan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ya ke dalam pembahasan di modul ketiga titik satu kali ini, kita review dulu teman-teman ya. Sejauh ini kita udah belajar apa saja ya. Jangan pusing dulu teman-teman ya. Dari part ini sampai part ke belakang, pembahasannya akan jauh lebih teknis teman-teman dan akan lebih banyak istilah-istilah baru lagi. Tapi nggak masalah, saya akan coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang semudah mungkin dan sepraktis mungkin. Nah, kita review dulu teman-teman ya. Jadi di bab satu kalau teman-teman ingat, saya menyampaikan bahwa alur belajar kita sebelum kita langsung beriklan, kita akan belajar dulu mengenai produk ya. Seperti apa produk yang kira-kira akan viral ketika dijual. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau produk kita ini produk yang biasa aja atau produk yang luar biasa. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai produk teman-teman ya di part kedua sebelumnya. Nah, selanjutnya di part ini kita akan berbicara banyak mengenai satu istilah baru yang namanya adalah marketing funnel, teman-teman. Jadi marketing funnel ini adalah istilahnya kita menyusun strategi perang sebelum kita beriklan, teman-teman. Kita berbicara mengenai yang namanya customer journey ya. Journey dari pelanggan saat dia mengakses web kita pertama kali sampai pada akhirnya dia membuat pembelian. Nah, nanti kalau kita sudah paham mengenai funnel dan ketika kita sudah mengetahui cara membuatnya seperti apa, kita baru bisa masuk langsung ke teknis membuat iklan. Dan dari part ketiga kali ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian akan lebih banyak praktek. Jadi saran saya sambil dikerjakan langsung juga teman-teman, jangan cuma ditonton saja teman-teman ya. Oke, jadi kenapa sih mas harus ada funnel mas? Jadi teman-teman faktanya, kalaupun teman-teman pakai iklan ya, nggak semua orang akan beli produk teman-teman ya, atau nggak semua orang yang akan membeli produk kita teman-teman, walaupun udah diiklankan ya. Logikanya kalau kita ngiklan ke 1.000 orang ya, nggak mungkin seribunya beli produk kita teman-teman ya. Bisa jadi kalau kita ngasih iklan ke 1.000 orang, mungkin yang beli produk kita cuman 1 orang saja teman-teman, atau 2 orang saja. Itu sangat-sangat mungkin ya. Nah, dari situlah ada satu istilah baru yang namanya marketing funnel ya. Funnel itu artinya corong, teman-teman ya. Nah, corong kan bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Dari besar ke kecil. Nah, iklan logikanya sama dengan corong, teman-teman ya. Di bagian pembuka yang paling atas nih, yang corong paling besarnya, ini adalah audiens-audiens yang mengakses produk kita melalui iklan, teman-teman. Dan nggak semuanya pada akhirnya keluar di sini, teman-teman ya. Ada yang nyangkut di atas sampai sini, ada yang keluar pada akhirnya menjadi profit, yaitu orang-orang yang melakukan pembelian, teman-teman. Nah, jadi marketing funnel itu istilahnya seperti ini, teman-teman ya. Alur dari customer dari pertama kali dia mengakses iklan kita, terus dia ngeklik ke web kita sampai pada akhirnya membeli produk kita, teman-teman. Nah, karena logikanya nggak semua orang yang akan membeli produk kita perlu strategi kan pasti teman-teman ya untuk memaksimalkan konversi teman-teman ya. Kita ingin memaksimalkan kalau yang awalnya dari 1.000 yang ngelihat iklan cuma satu yang beli, kita ingin buat strategi gimana caranya dari 1.000 yang lihat iklan, yang beli itu 5 apa 10 orang gitu ya. 5 atau 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi itu gambaran dari urgensi kenapa kita mesti tahu marketing funnel, teman-teman. Nanti saya akan ajarkan ya cara membuatnya seperti apa. Nah, strategi marketing funnel ini teman-teman, kita akan kenalan dulu ya dengan beberapa istilah baru yang lainnya teman-teman. Boleh dicatat teman-teman atau boleh di foto juga boleh. Strategi tersebut dapat digambarkan dengan marketing funnel di samping ya. Misalkan ada 10.000 orang yang melihat iklan kita teman-teman. Nah, di corong pertama, pastikan ada orang-orang yang nggak cuma ngelihat teman-teman ya, tapi juga ngeklik iklan kita. Dan pastinya nggak semua orang yang ngelihat iklan mengklik iklan kita, teman-teman. Pasti dong ya. Ada yang cuma ngelihat scroll, nggak tertarik gua skip gitu ya. Ada yang skip, ada yang tertarik dan sampai ngeklik iklan kita. Dan mungkin dari 10.000 orang yang ngelihat iklan kita, mungkin hanya 100 orang yang ngeklik iklan kita
dan sampai ke web yang kita punya, teman-teman. Masuk logikanya kan teman-teman, kan iklan itu kan kita nggak cuma ngasih poster ya, tapi biasanya kalau orang ngeklik posternya, kita akan mengarahkan orang untuk menuju ke website ataupun landing page yang kita punya agar orang tersebut bisa melihat produk kita, teman-teman. Nah, dari 100 orang yang ngeklik iklan kita dan ngebuka landing page kita, nggak semua orang pada akhirnya akan ngebeli produk kita, teman-teman. Mungkin dari 100 hanya 10 orang yang mengklik tombol daftar atau beli produk saya gitu ya. Beli produk kita, teman-teman. Nah, ini funnelnya makin kecil lagi nih, teman-teman. Funnel makin kecil artinya jumlah orangnya semakin sedikit. Dan mungkin dari 10 orang yang mengklik daftar, mengklik membeli produk kita, teman-teman, nggak semuanya pada akhirnya akan selesai sampai melakukan pembayaran ya. Ada yang tiba-tiba, ada yang klik pesan, cuman tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi transfer. Ada yang hampir jadi, nggak jadi juga ujung-ujungnya. Dan ada juga orang yang klik pesan sampai dia melakukan transfer pembayaran. Dan mungkin jumlahnya dari 10 orang yang klik daftar, mungkin hanya 1 orang yang pada akhirnya melakukan pembayaran, teman-teman. Jadi yang pada akhirnya closing di sini hanya 1 orang. Dari 10.000 orang yang melihat iklan, hanya 1 orang yang closing. Nah, funnel ini berguna buat apa, Mas? Untuk pertama menyusun strategi sesuai karakteristik produk ya. Karena setiap produk mungkin punya funnel atau punya gambaran funnel yang berbeda-beda, teman-teman. Gak semuanya sama. Dan kegunaan yang kedua adalah mengevaluasi hasil marketing di setiap tahapannya. Ini maksudnya bagaimana, Mas, mengevaluasi hasil marketing? Seperti ini teman-teman ya. Misalkan kita ngelihat nih ada 10.000 orang yang ngelihat iklan kita. Semua data ini teman-teman nanti bisa baca di Facebook Ads Manager atau di tempat kita nanti beriklan di Facebook ya. Nanti kita akan belajar di partnya nanti, teman-teman. Sekarang saya gambarkan dulu konsep-konsepnya biar teman-teman paham. Anggap teman-teman iklannya ke 10.000 orang, ternyata yang ngeklik 100 orang ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa nih belum puas nih, kok gue 10.000 orang kok cuman 100 ya yang ngeklik ya. Gue pengennya tuh 200 orang apa 300 orang, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ngukur satu parameter istilah baru yang namanya adalah CTR, click through rate. Jadi click through rate ini adalah rasio dari orang yang mengklik iklan dengan orang yang melihat iklan. Rasio itu apa, Mas? Ya, rasio itu simpel gini, teman-teman ya. CTR sama dengan jumlah klik dibagi jumlah lihat ya. Jadi kalau kayak gini angkanya berarti CTR-nya adalah 100 orang dibagi 10.000 orang. Sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 1%, teman-teman ya. Jadi CTR-nya 1%. Berarti maksudnya adalah hanya 1% dari orang yang lihat iklan yang pada akhirnya ngeklik, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau meningkatkan nilai CTR dari 1 sampai jadi menjadi 3%, berarti apa yang harus dirubah, Mas? Yang harus dirubah adalah poster iklannya, teman-teman ya. Karena kan yang menentukan orang mau ngeklik apa enggak adalah poster iklannya dan juga captionnya, teman-teman. Kalau poster dan captionnya lebih menarik, orang akan lebih cenderung untuk mau mengklik iklan kita. Itu contohnya, teman-teman ya. Kita mengevaluasi hasil di bagian klik. Misalkan kita ngelihat kok dari 100 orang yang ngeklik cuman 10 sih yang daftar. Saya pengen ada 20 orang yang daftar gitu. Bagaimana cara meningkatkan nilainya? Nah, kita bisa mainin parameter yang namanya cost per checkout, teman-teman. Jadi cost per checkout itu adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan 1 orang yang pada akhirnya check out atau daftar produk kita, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, kan misalkan cost iklan untuk 10.000 orang adalah 100.000. Dari 100.000 yang melihat iklan, cuman 10 orang yang check out. Berarti kan cost per checkout atau biaya checkout yang kita keluarkan adalah 100.000 rupiah tadi dibagi 10 orang, yaitu 10.000 rupiah per checkout biayanya. Kita ngerasa mahal amat ya kok checkout sampai 10.000 per checkout. Kita pengen nurunin angkanya jadi 5.000 per checkout. Bagaimana caranya? Ya kita harus tahu dulu faktor apa sih yang akan mempengaruhi orang mau checkout apa enggak. Yang pastinya faktornya adalah landing page-nya, teman-teman ya. Bukan posternya lagi ya. Kalau landing page-nya menarik, orang akan tertarik buat beli produk kita. Kalau informasi yang ada di landing page itu nggak menarik, ya orang nggak ada yang mau check out dong, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa cost per checkout-nya yang kurang, teman-teman bisa melakukan optimasi pada landing page yang teman-teman punya. Kalau ternyata teman-teman ini bagus, CTR bagus, cost per checkout bagus, kok cost per purchase-nya mahal ya, Mas ya? Padahal ini sama ininya bagus.
Mungkin teman-teman punya landing page udah bagus, poster udah bagus, tapi mungkin opsi pembayarannya sedikit ya. Jadi mungkin teman-teman cuma menerima pembayaran pakai bank BCA ya. Padahal ada customer yang nggak pakai bank BCA, yang pada akhirnya nggak jadi bayar. Nah, teman-teman bisa melakukan optimasi dengan menambah opsi metode pembayaran. Jadi eh, iklan itu teman-teman ya, ilmunya nggak pakai perasaan ya, nggak pakai kira-kira teman-teman ya, tapi pakai data. Dan kita bisa mengoptimasi setiap funnel atau setiap tahapan dari orang yang membeli produk kita teman-teman ya, baik dari melihat sampai pada akhirnya melakukan pembelian. Jadi marketing funnel gunanya ini teman-teman untuk mengukur angka di setiap fasenya agar yang keluar dan purchase bisa lebih maksimal teman-teman ya, nggak macet di tengah-tengah. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran ya. Marketing funnel itu apa? Funnel sama dengan corong. Gunanya buat apa? Untuk memaksimalkan air yang keluar dari corong atau memaksimalkan orang yang membeli produk kita. Dan bagaimana caranya Mas memaksimalkannya? Sebelum kita ngomongin analisis dan sebelum kita nanti ngomongin evaluasi, istilah-istilah baru yang teman-teman tahu di sini, kita akan belajar dulu teman-teman. Bagaimana membuat marketing funnel untuk berbagai model bisnis atau berbagai usaha yang kategorinya berbeda-beda. Untuk itu kita akan belajar bareng cara membuat marketing funnel di video selanjutnya.